Remember, we are Nazis. Be confident and they won't interfere. Down here! Hey, what are you doing? We're taking them to the train station. We're taking these to dig tank ditches. No talking. Please, sir, please let us go. Stop! No! I'm a Jew. You'll be alright. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat sekarang kondisinya sedang kurang sehat, kita doakan agar kesehatannya bisa segera pulih kembali. Amin. Ya, kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film berdasarkan kisah nyata yang dirilis tahun 2013 lalu yang disutradarai oleh Mark Smith. Film yang berkisah pada tahun 1944 di negara Hungaria beberapa bulan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, di mana warga Yahudi yang berada di negara tersebut harus terusik ketenangannya setelah tentara Nazi datang ke sana dan mengambil alih kekuasaan. Yang menarik dari kisah nyata ini adalah saat itu tercatat ada seorang pemuda Yahudi yang nekat menjadikan dirinya sebagai tentara Nazi demi untuk menyelamatkan kaum Yahudi yang sudah terancam akan dimusnahkan dari negara itu. Ya, lalu bagaimanakah cara pemuda ini menyelamatkan kaum Yahudi tersebut? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kilas balik secara umum yang terjadi kala itu, di mana Hungaria yang merupakan sekutu Jerman, sejak berawalnya Perang Dunia Kedua, tidak terusik sama sekali dari ganasnya Perang Dunia yang sudah mengelilingi Eropa tersebut. Dan sebagaimana peperangan ini sudah mulai dikuasai sepenuhnya oleh Amerika dan sekutu, pemerintahan Hungaria mulai mencari cara agar mereka bisa keluar dari persekutuannya dengan Jerman, yang mana hal itu menyebabkan ketegangan politik antara kedua negara ini, hingga pada akhirnya di tahun 1944, terjadilah sejarah yang sekarang kita lihat sedikit gambarannya melalui film yang berjudul Walking with the Enemy ini. Di suatu malam kota Budapest, Hungaria, sebuah pesta dansa tampak sedang dinikmati oleh sejumlah mahasiswa, di mana di antara kerumunan itu tampak juga 3 pemuda dari suku Yahudi sedang ikut dalam kemeriahan itu. Mereka bertiga adalah Alec Cohen yang diperankan oleh Jonas Armstrong, Ferenc yang diperankan oleh Mark Wells, dan Lajos yang diperankan oleh David Leon. Ketiga pemuda ini lantas terusik oleh sejumlah mahasiswa Hungaria yang tampak kurang senang melihat keberadaan mereka di sana dan mengungkit sudah menjamurnya suku tersebut di negara Hungaria. Alec yang baru saja berkenalan dengan seorang perempuan Yahudi juga bernama Hannah, lalu menghadapi pemuda tersebut yang sempat kasar pada Ferenc, sehingga perkelahian pun terjadi. Keesokan harinya, scene film berpindah menunjukkan keseharian dari para mahasiswa ini di luar jam kuliahnya, yang menghabiskan waktunya bekerja di sebuah toko reparasi radio milik seorang bapak bernama Joseph yang juga dari suku Yahudi. Ketika seorang pelanggan datang mengecek kondisi radionya dan Joseph menyalakan radio tersebut untuk dites lagi, rupanya stasiun radio sedang menyiarkan pengumuman tentang kedatangan tentara Nazi ke Hungaria dengan alasan untuk menekan laju pergerakan tentara Rusia yang sedang mengarah ke sana juga. Joseph yang merasa berita ini tidak baik untuk mereka, lantas menyarankan kedua karyawannya ini untuk pulang saja dulu ke kampung halamannya dan mengamankan diri di sana sebelum kota itu dikuasai penuh oleh Nazi. Alec dan Ferenc pun tanpa menunggu waktu lama segera bergegas berangkat mengikuti kereta keberangkatan paling awal. Dan sesampainya di desa, mereka langsung melihat sebuah pengumuman yang memberitahukan bahwa setiap pria dewasa khusus kaum Yahudi harus segera mendaftarkan dirinya ke Dinas Tenaga Kerja untuk selanjutnya akan ikut dalam suatu program kerja yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Nazi. Dan jika tidak bersedia ikut, maka mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Alec lalu bertemu dengan ayahnya yang datang menjemput. Mereka membahas lagi tentang hal itu, di mana ayahnya menyarankannya untuk pergi saja sebagai bukti pelayanannya terhadap negara. Namun Alec kurang setuju karena ia tidak sepenuhnya percaya pada program itu karena Nazi terlibat di dalamnya. Mereka juga dihampiri oleh seorang bapak yang bernama Balax yang khawatir dengan keberadaan keluarganya dan menyarankan untuk melarikan diri saja selagi masih ada kesempatan. Namun ayah Alec yang rupanya seorang pemuka agama di tempat itu merasa enggan untuk melarikan diri karena ia tidak mau meninggalkan para jemaatnya. Tetapi Alec yang sebenarnya lebih setuju dengan pemikiran Pak Balax ini kemudian diam-diam mengatur janji untuk membicarakan tentang hal ini nanti malam. Dan sesampainya di rumah, setelah bertemu kangen dengan ibu dan adik-adiknya, malamnya Alec lalu mendatangi Balax dan kemudian bertemu dengan seorang pastor Katolik yang memberikannya surat baptis dadakan untuk menyembunyikan identitasnya sebagai seorang Yahudi apabila bertemu Nazi. Keesokan harinya, para pemuda Yahudi ini pun sudah masuk antrian pendaftaran untuk selanjutnya mereka akan dibawa ke sebuah camp.
Dan sesampainya di camp tersebut, mereka sudah disambut dengan keadaan yang tidak mengenakan. Mereka diberitahukan tentang pekerjaan yang akan dilakukan serta ancaman akan dibunuh jika tidak bekerja sama dengan baik. Scenes film kemudian berpindah ke kantor militer Nazi, di mana tampak seorang dewan perwakilan kaum Yahudi dipanggil ke sana untuk menghadap Kolonel Adolf Eichmann selaku perwira tertinggi Nazi di Hungaria kala itu. Kolonel ini menyampaikan bahwa akan ada pembatasan tertentu yang akan ditetapkan khusus bagi kaum Yahudi selama perang di Hungaria berlangsung. Mereka tidak diperkenankan untuk menggunakan alat telekomunikasi, bepergian, jam malam juga diberlakukan, serta mereka akan mengenakan sebuah tanda berbentuk bintang berwarna kuning yang akan disematkan di pakaian mereka dengan dalih semata-mata hanya untuk pengelompokan kaum Yahudi yang lebih terorganisir. Lalu di waktu yang berbeda, Zalasi selaku ketua partai Arrow Cross di Hungaria mendatangi kantor Kolonel Eichmann juga untuk menyatakan dukungan penuhnya kepada Nazi dan menolak gaya pemerintahan Hungaria saat ini yang masih memiliki toleransi terhadap kaum Yahudi yang berdomisili di sana. Beberapa minggu telah berlalu. Alec dan Ferenc beserta kaum Yahudi lainnya diperlakukan sebagai budak untuk membangun fasilitas demi kelancaran pergerakan tentara Nazi. Pada suatu keadaan di saat mereka sedang bekerja, terlihat seorang dari antara mereka yang sudah tidak mampu bekerja lagi karena kakinya terluka akibat kecelakaan. Kepala pengawas yang mengetahui hal ini kemudian datang dan mengarahkan senjata padanya untuk membunuhnya karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Namun, di saat ia baru saja akan melakukannya, tiba-tiba pesawat milik sekutu Amerika datang dan menyerang tempat itu. Dan memanfaatkan situasi itu, Alec dan Ferenc pun mengambil kesempatan untuk segera kabur dari sana. Mereka menghindari jalan raya dan berjalan melewati hutan agar terhindar dari tentara Hungaria yang kini sudah tidak mereka percaya lagi. Mereka berniat kembali ke desanya, dan di saat sudah sampai, Ferenc mendapati bahwa rumahnya kini sudah ditempati oleh warga Hungaria yang lantas mengusirnya. Begitu juga dengan Alec yang mendapati rumahnya sudah dalam keadaan berantakan dan kosong. Ferenc menyusul Alec ke rumahnya, yang mana tak lama kemudian muncul Balak menghampiri mereka dan mengajak mereka ke rumahnya. Balak menjelaskan dan meminta maaf atas perlakuan warga Hungaria yang secara tiba-tiba tidak berpihak kepada mereka. Ia merasa malu atas perlakuan ini, namun juga tidak dapat berbuat apa-apa karena nyawa mereka juga terancam jika ketahuan melindungi warga Yahudi. Alec dan Ferenc bisa mengerti hal itu dan kemudian lanjut pergi setelah melihat seorang warga yang mengusir Ferenc tadi kini sudah bersama petugas patroli menyisir tiap rumah untuk mencari mereka. Sementara itu di stasiun kereta api Budapest, tampak kolonel Nazi lainnya bernama Otto Skorzeny telah tiba di kota itu dan mendatangi kantor Miklos Horthy selaku pimpinan Hungaria keesokan harinya. Skorzeny memperingatkan dan memastikan Horthy agar bisa mendukung upaya perang Nazi di negara tersebut dengan memberikan kekuasaan penuh terhadap kaum Yahudi kepada Kolonel Eichmann. Lalu scenes berpindah lagi memperlihatkan Alec dan Ferenc yang sudah tiba kembali ke Budapest. Mereka melihat pemandangan yang kurang lebih sama seperti di desa mereka, di mana pemukiman Yahudi sudah sepi serta rumah-rumah mereka yang sudah ditempati oleh warga Hungaria, termasuk rumah kediaman Joseph, si pemilik toko reparasi radio tadi. Beruntung mereka bertemu dengan Hannah, perempuan Yahudi yang di awal film kita lihat sedang berkenalan dengan Alec. Dari sini mereka mendapatkan informasi tempat di mana Joseph diungsikan bersama kaum Yahudi lainnya yang kebetulan Hannah juga tinggal di tempat itu. Namun karena Hannah saat itu sedang dalam perjalanan berangkat kerja, ia belum bisa ke sana bersama mereka. Di rumah perlindungan ini, Alec dan Ferenc kemudian mendengar informasi tentang rumor para kaum Yahudi lainnya yang ditempatkan di suatu wilayah bernama Walden-See. Namun Alec tidak mempercayai hal itu, dan ia juga ditunjukkan sebuah surat yang disebut Swiss Pass sebagai satu-satunya jaminan untuk keselamatan mereka saat ini, di mana surat Swiss Pass ini berfungsi sebagai paspor resmi yang dikeluarkan oleh negara Swiss kepada kaum Yahudi agar bisa masuk ke negara Swiss sebagai upaya menyelamatkan kaum Yahudi dari tangan Nazi, atau dalam sejarahnya dikenal dengan sebutan Dewan Pengungsi Perang. Kemudian Sirz berpindah lagi menunjukkan Hannah yang sedang dalam perjalanannya pulang dari tempat kerja. Malam itu ia digoda serta diikuti oleh 2 orang perwira Nazi. Mereka terus mengikutinya sampai ke rumah perlindungan itu yang terdapat banyak kaum Yahudi lainnya. Kedua perwira Nazi ini lantas membentak mereka, membunuh ayah Hannah yang mencoba menahan mereka, serta mengosongkan sebuah kamar untuk selanjutnya hendak memperkosa Hannah. Tidak terima dengan perlakuan itu, Alec kemudian menyusul ke kamar tersebut
membunuh kedua perwira ini dibantu oleh Hannah yang sudah sangat ketakutan, serta langsung mengubur mayat keduanya di sebuah ruangan bawah tanah bangunan tersebut. Keesokan harinya, Alec diajak oleh Hannah ke tempat kerjanya yang merupakan sebuah tempat bernama Glass House, di mana tempat ini menjadi kantor perwakilan negara Swiss untuk mencetak sekian banyak Swiss Pass lainnya. Ia pun berkenal dengan Miklos, paman Hannah selaku pimpinan di tempat itu, dan juga bertemu lagi dengan Lajos, kawannya, yang di awal film kita lihat sedang bersamanya di pesta dansa. Alec mendapat tugas sebagai kurir Swiss Pass ini untuk diantar kepada setiap warga Yahudi. Miklos juga membekalinya dengan tanda pengenal kartu karyawan Swiss yang memungkinkannya bisa aman jika bertemu dengan Nazi atau tentara Hungaria. Alec berharap melalui pekerjaannya ini juga ia bisa mendapatkan informasi tentang keluarganya yang hingga sekarang tidak ia ketahui keberadaannya. Suatu ketika saat sedang bertugas, Alec dan Lajos melihat beberapa kaum Yahudi yang dibunuh karena diam-diam menyimpan sebuah radio. Alec kemudian membawa seorang anak dari korban pembunuhan itu yang bernama Adam untuk ikut bersamanya. Miklos kurang setuju dengan usul Alec untuk membawa dan mengamankan Adam di kantor Glass House tersebut, sehingga akhirnya Adam ditempatkan di sebuah yayasan sekaligus asrama gereja Katolik setempat. Kemudian Sins berpindah lagi ke kantor pemerintahan Hungaria yang didatangi kembali oleh Kolonel Skorzeny, yang mana di sana juga sudah ada Karl Lutz sebagai konsulat Swiss. Mereka membicarakan tentang ketidaksetujuan pihak Nazi terhadap pemberlakuan Swiss Pass dan mengancam akan ada konsekuensi yang didapat jika Hungaria tetap memberlakukan surat tersebut. Horthy yang merasakan hawa tidak bagus pada pembicaraan ini, kemudian diam-diam mengutus anaknya untuk bertemu dengan perwakilan Rusia untuk menyatakan gencatan senjata. Sementara dari Glass House, Alec dan kawan-kawan yang bekerja di sana lalu menerbitkan surat Swiss Pass dengan jumlah yang sangat banyak dan lalu menyebarkannya ke lebih banyak kaum Yahudi lagi. Namun sayang, Ferenc harus tertangkap oleh tentara Hungaria di saat ia sedang melakukan tugasnya ini. Ia kemudian disiksa dan diinterogasi mengenai keaslian Swiss Pass tersebut dan dari mana ia mendapatkannya. Alec yang tidak tenang memikirkan keselamatan Ferenc, kemudian mengambil langkah nekat dengan cara menyamar menjadi perwira Nazi, menggunakan seragam dari dua perwira yang pernah mereka kubur sebelumnya. Alec dan Lajos memakai seragam itu dan segera menjalankan aksinya. Mereka mendatangi tempat di mana Ferenc ditahan dan berakting tanpa ragu sedikit pun di hadapan para tentara Arrow Cross ini. Mereka berdalih bahwa Ferenc masih dibutuhkan oleh pihak Nazi dalam keadaan hidup. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil membawa Ferenc pulang serta mengambil kembali surat-surat Swiss Pass yang disimpan. Lalu keesokan harinya, pemerintah Hungaria juga sudah mengumumkan melalui radio perihal gencatan senjata yang sudah mereka sepakati dengan Rusia serta memberitahukan bahwa perang Hungaria sudah usai. Para kaum Yahudi yang mendengar berita itu pun sangat bergembira. Namun tak lama setelah itu, di kantor Horthy tiba-tiba diserang oleh pihak Nazi yang marah atas tindakan Horthy tersebut. Seluruh pasukan penjaga bangunan itu dalam sekejap mampu mereka kalahkan dan langsung masuk ke dalam kantor tersebut untuk bertemu dengan Horthy. Di saat Horthy beserta stafnya yang kala itu bergegas membakar seluruh dokumen terkait penyerahan diri mereka ke Rusia, tiba-tiba Kolonel Skorzeny sudah muncul di ruangan itu dengan membawa perwakilan Rusia tadi beserta anak dari Horthy yang rupanya sudah mereka tangkap dan mengatakan padanya bahwa proposal gencatan senjata tersebut belum sempat jatuh ke tangan Rusia. Ia sangat kecewa pada keputusan Horthy dan lantas memaksanya menandatangani surat pengunduran diri sebagai pimpinan negara Hungaria dan langsung membawa Horthy beserta anaknya berangkat ke Berlin. Penyiaran radio juga dihentikan dan langsung menyiarkan berita sebaliknya kepada rakyat Hungaria dengan mengatakan bahwa pemerintahan kini diambil alih oleh Arrow Cross di mana Zalazzi sebagai ketuanya. Dan mulai saat itu, pergerakan tentara Arrow Cross dalam mendukung pemusnahan kaum Yahudi di Hungaria pun semakin meningkat. Mereka menyisir seluruh kota, di mana Rachel, adik dari Hannah, juga ikut terjaring dalam pergerakan ini dan dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi mati. Berusaha mencegah pembunuhan massal tersebut, lagi-lagi Alec menggunakan seragam Nazinya dan bergegas menyusul ke tempat eksekusi mati itu, berharap paling tidak bisa mencegah Rachel terbunuh. Namun sayang usahanya kali ini gagal, Rachel tidak sempat diselamatkan. Suatu malamnya, Alec ikut bergabung dalam sebuah jamuan makan malam yang dilakukan pihak Nazi. Ia berharap di sana ia bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan keluarganya. Namun, alih-alih mendapat informasi itu, ia malah mendengar tentang percepatan operasi pemusnahan oleh Nazi yang akan dilakukan dalam 6 hari ke depan.
Sepulangnya dari situ, Alec merenung di dalam kamarnya dan sudah tampak tidak peduli lagi dengan keadaan dirinya. Yang ia tahu saat ini ia harus segera mengambil tindakan demi menyelamatkan kaumnya. Dan ia juga tidak menyadari bahwa orang tua dan adik-adiknya ternyata sudah mati bersama 500.000 Yahudi lainnya dalam eksekusi mati yang dijalankan di Austria. Keesokan harinya, ia dan kawan-kawan pun mengambil sejumlah seragam dari mayat tentara Nazi dan kembali melakukan penyamaran. Remember, we are Nazis. Be confident that they won't interfere. Down here! Hey, what are you doing? We're taking them to the train station. We're taking these to dig tank ditches. No talking. Please, sir, please let us go. Stop! No! I'm a Jew. You'll be alright. Mereka berhasil menyelamatkan ratusan jiwa pada hari itu dan begitu juga pada hari-hari berikutnya. Semakin cepat para Nazi ini memindahkan orang-orang Yahudi tersebut, semakin gencar pula mereka melakukan penyamaran dan menyelamatkan seberapapun yang bisa mereka selamatkan. Suatu harinya, Alec mendapat kabar dari Pastor Novak yang mengatakan bahwa tentara Arrow Cross telah menangkap beberapa kaum Yahudi yang mereka sembunyikan di dalam gereja dan akan segera menyeret orang-orang tersebut ke pinggir sungai untuk dieksekusi. Dengan sigap, Alec dan kawan-kawan segera menyusul ke sungai tersebut, namun ternyata aksi penyelamatan mereka kali ini tidak berjalan lancar. Saling tembak terjadi yang mengakibatkan Lajos harus terbunuh dalam insiden itu. Malam harinya, Ferenc kemudian mendatangi Alec, memperingatkannya untuk menyudahi saja aksi penyelamatan ini yang semakin hari dianggap justru semakin membahayakan mereka. Apalagi mereka bukan siapa-siapa dalam komunitasnya dan mengapa harus mereka yang melakukannya. Namun, Alec tidak setuju dengan pemikiran itu. Ia tidak ingin orang lain merasakan kehilangan seperti yang ia rasakan dan tidak ingin menyerah begitu saja membiarkan pihak Nazi menentukan nasib dirinya. Scene film kemudian berpindah ke kantor Nazi, di mana Kolonel Eichmann mendapat kabar tentang seluruh rel kereta api yang berpusat di kota Budapest telah hancur akibat perang sehingga mereka tidak bisa mengangkut para kaum Yahudi lagi. Namun, karena mereka masih menguasai jalur sebelah barat Hungaria menuju Austria, kaum Yahudi ini pun diarahkan untuk berjalan kaki melewati jalur tersebut yang jaraknya ratusan mil. Mendengar kabar tersebut, Alec meminta kepada Miklos untuk berbicara kepada Karl Lutz selaku konsulat Swiss agar bisa membantunya setelah mengetahui bahwa rupanya kartu Swiss Pass masih bisa diandalkan. Dan keesokan harinya, dengan sedikit sandiwara antara Alec dan Karl Lutz, mereka berhasil mengelabui tentara Arrow Cross yang menggiring orang-orang Yahudi ini. Namun sayang belum sempat truk-truk ini mengangkut sebagian dari mereka, seorang perwira Nazi lainnya datang ke tempat itu dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Alec dan Karl Lutz menjelaskan tentang perihal kartu Swiss Pass padanya dan kewenangan surat itu yang masih diakui oleh Kolonel Eichmann. Namun, karena sempat terjadi rumor pemalsuan kartu itu, perwira ini memerintahkan Alec untuk menyortir para warga ini bagi yang memegang kartu yang asli saja. Alec pun tidak punya pilihan lain dan lalu menyortir warga tersebut, menyisakan lebih dari 100 orang yang tidak memegang kartu yang asli, dan setelah itu para warga ini pun langsung dieksekusi di depan matanya. Scene selalu berpindah ke kantor Nazi, di mana Kolonel Eichmann meninggalkan kota Budapest dan menyerahkan kekuasaan kepada seorang perwira lainnya yang baru saja mendapat kabar bahwa Hitler menolak permintaan mereka untuk meninggalkan negara tersebut yang sebentar lagi akan diduduki oleh Rusia. Dan keesokan harinya, untuk mendapat kabar perkembangan terbaru, Alec lalu pergi mengikuti sebuah pertemuan internal Arrow Cross dan Nazi, yang mana dari pidato Zalasi ini mengatakan bahwa mereka akan semakin intens lagi memburu para kaum Yahudi dan akan dimulai dari Glass House. Alec yang mendengar hal itu pun lalu segera bergegas menuju Glass House untuk memperingatkan mereka di sana. Namun di dalam perjalanannya, ia harus terjebak bersama tentara Nazi lainnya yang kala itu terlibat kontak senjata dengan Rusia. Sementara di sisi lain, Glass House sendiri sudah diporak-porandakan oleh tentara Arrow Cross dan membunuh Miklos. Karena pasukan Nazi ini yang kalah jumlah, mereka pun terpojok. Namun Alec masih bisa selamat dari pertempuran itu dengan cara berpura-pura mati. Ia berbaring di antara mayat-mayat itu hingga malam hari, dan setelah memastikan keadaan sekitar aman, barulah ia melanjutkan perjalanannya ke Glass House. Di Glass House sendiri, Hannah yang mendengar kabar dari gereja Katolik tempat Adam diamankan waktu itu, sedang dalam kondisi tidak aman karena perang yang terjadi di luar sana berlangsung sangat dekat dengan gereja tersebut, sehingga Hannah pun memutuskan untuk menyusul ke sana bermaksud untuk bisa menjemput semua orang di gereja itu dan dibawa ke Glass House.
Saat Alex sudah sampai di Glass House, ia bertemu dengan Ferenc yang memberitahukannya masih banyak warga mereka yang selamat dan sedang bersembunyi di ruang bawah tanah. Dan setelah mendengar kabar tentang Hannah yang pergi ke gereja tadi, ia pun menyusul ke sana. Dan lagi-lagi, dalam perjalanannya ini, ia harus terjebak di antara perang yang sedang berlangsung. Namun beruntung kali ini ia dapat menghindar dengan cepat dari situasi itu dan menghentikan tentara Arrow-Cross yang baru saja akan membunuh Hannah dan rombongan. Ia mengatakan kepada tentara Arrow-Cross ini untuk apa sempat-sempatnya membunuh orang-orang ini, sementara di luar sana tentara Rusia sedang datang menggembur mereka. Ia hampir kalah dalam perdebatan itu saat perwira Nazi yang kemarin siang bertemu dengannya juga datang ke sana dan lebih memihak kepada Arrow-Cross. Beruntung perwira tertinggi pengganti Kolonel Eichmann tadi juga datang ke sana dan justru memihak kepada Alex, sehingga orang-orang ini pun dibiarkan untuk pergi. Namun situasi itu tiba-tiba berubah dan merugikan Alex, di saat Adam dengan polosnya menyapa dan menghampirinya yang membuat penyamarannya terbongkar di hadapan perwira tersebut. Tidak diketahui apa yang membuat perwira tertinggi ini menembak anggotanya sendiri. Namun asumsi saya, selain karena kecewa dengan kepergian Kolonel Eichmann dari tanggung jawabnya, ia juga merasa patut membela Alex yang sudah berusaha menyelamatkan nyawa para kaum Yahudi tersebut. 13 tahun kemudian, di kota New York, Amerika, tampak kemeriahan pesta pernikahan sedang dilangsungkan di sebuah rumah, yang ternyata itu adalah pernikahan Adam yang kini sudah dewasa. Lalu ditunjukkan juga Adam yang mengucapkan rasa syukurnya atas semua hal yang sudah dilalui dan disaksikannya selama ia hidup, serta berterima kasih yang sangat mendalam kepada Alex dan Hannah yang sudah menyelamatkan dan membesarkannya hingga bisa seperti saat ini. Dan di akhir film juga ditampilkan sedikit informasi tentang beberapa tokoh yang diperankan dalam film ini pasca perang di Hungaria. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu alur cerita film Walking with the Enemy ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menghibur dan menambah wawasan kita. Silahkan like kalau kalian suka atau dislike kalau tidak suka. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika nanti kami mengupload video terbaru. Akhirnya saya William pamit undur diri. Terima kasih sudah memperhatikan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.